Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembangunan blog kita. Oke, alright. Jadi di video kita sebelumnya itu kita sudah membuat atau apa kita sudah menampilkan kategori-kategori dari postingan kita ke dalam halaman beranda kita. Nah, di video kita kali ini itu kita akan membuat atau gimana ya, membuat fitur ketika salah satu dari kategori ini diklik, maka postingan kita akan terfilter dengan kategori dari postingan yang kita pilih di sini, gitu. Oke? Right. Nah, jadi yang pertama itu kita pergi ke models ya terlebih dahulu. Kita pergi ke models blog kita. Kita akan menambahkan satu fungsi, yaitu kita akan mengambil kita akan mengambil postingan kita berdasarkan ID dari kategori tadi, ya seperti itu. Nah, tapi gini, sebentar ya, saya bikin dulu fungsinya, public function get oh ya, di sini sudah ada kategori by name. Gimana ya? Oh, dia gini aja. Jadi gini, kita tuh akan nanti membuat, kan nggak mungkin kan ketika kita klik nanti di sini akan jadi keluar seperti ini. Kategori, ya. Kemudian kita parsing ID dari kategorinya satu gitu misalnya. Kan URL yang seperti ini itu apa ya? Tidak bagus ya gitu ya. Kita tuh sebenarnya tidak mau menampilkan hal apapun yang berkaitan dengan ID ya ke dalam view user kita. Nah, jadi saya akan buat seperti ini. Kita akan menggunakan query argumen atau apa ya, parameter yang menggunakan inputan yang pakai tipe get gitu. Jadi nanti pakai tanda tanya, kemudian kita kasih keyword filter ya sebagai variabelnya, kemudian nilainya di sini. Misalnya kategori postingan kita itu teknologi. Nah, maka dia akan nanti terfilter berdasarkan kategori yang postingannya teknologi, seperti itu. Oke. Nah, berarti kan nanti kita ngambil data dari kategorinya itu bukan berdasarkan ID, tapi nanti kita ngambilnya berdasarkan nama dari kategori tadi. Kemudian kita ambil ID-nya, baru dari ID tadi itu kita filter data-data yang ada di postingan kita. Jadi misalnya ID dari teknologi kan 1, nanti kita bikin query thisDB get tabel postingan where ID kategori sama dengan 1, seperti itu. Kalau bingung kita langsung implementasi saja ya. Oke. Pertama kita bikin fungsi get kategori seperti itu by name. Alright. Di sini kita akan return thisDB get where ya, karena kita mau ngambil satu data dari tabel kategori. Kemudian yang menjadinya itu nama kategori itu sama dengan kita akan passing variabel di sini nanti. Kategori name. Kategori name. Dan kita akan parsing lagi ke sini. Nanti kan kategori name ini kita kirim dari view kita, nama kategorinya. Apa sih ke sini? Oke. Kategori name. Alright, kemudian kita hanya mau satu data, kita bisa kasih row array. Oke, seperti itu. Nah, kita coba, kita buka controller postingan kita, controller blog ya, controller blog. Kemudian kita bikin fungsi baru di sini. Nanti jadi kita akan bikin fungsi kategori ya, karena kan kita akan bikin seperti ini, blog, kemudian kategori ya, baru segitu kan. Nanti kan di connector kan seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, itu
Yang pertama ini base URL, kemudian ini kelasnya atau controllernya, kemudian di sini postingannya. Seperti itu. Nah, berarti nanti di sini ya, di controller block kita akan bikin fungsi baru. Fungsinya itu kategori. Public function kategori. Nah, si kategori ini dia tidak menerima parameter apa. Nah, lalu jika tidak menerima parameter apa, bagaimana kita mengakses variabel yang di sini? Nah, kita akan menggunakan inputan apa ya? Inputan tapi tipenya itu get, bukan post seperti kita mengirim pakai form. Jadi nanti kita bisa tulis seperti ini. Nama kategori sama dengan this input index dong, input. Oke. Kemudian this input. Betul nggak sih tulisannya? This input, oke, betul. Get ya. This input get. Betul nggak sih? Bentar, lupa. This input, oke, benar. Ya, gini. Kan kalau yang di nama kategori kan kita ngirimnya kan pakai form ya, makanya kita pakai tipe inputannya menggunakan post. Nah, ketika kita akan mengambil data dari argumen URL kita bisa menggunakan get, kemudian nama variabelnya. Nama variabelnya nanti kan kita bikin filter. Nah, maka kita bisa copy saja dan kita pastikan ke sini filter gitu. Oke, jika sudah kita panggil fungsinya. Kita bisa coba dulu pakai vardam. Kemudian kita bikin variabel baru dulu. Kita basis data sama dengan this block ya, model kita. Kemudian get kategori by name. Benar kan nama fungsinya ini? Get kategori by name. Oke, benar. Kemudian kita parsing nama kategori kita. Kita dump datanya untuk debugging ya, untuk tes apakah berjalan. Kemudian kita die. Oke. Reload. Nah, coba kita ya, linknya belum dipasang ya. Linknya ini belum dipasang. Kita coba pasang linknya dulu. Linknya itu di view kita sebelumnya yang kita bikin di views, kemudian ke folder blog, kemudian itu di file index.php. Kemudian kita pergi ke bawah ya, di sini di loopingnya ini href-nya kita ganti menjadi php base php echo. Kemudian base URL kita akan mengeksekusi fungsi controller block, kemudian kita akan menjalankan metode kategori yang barusan kita bikin. Nah, di sini kita bisa tulis seperti ini, tanda tanya, kemudian filter sama dengan, terus kita baru concatenating-nya, gabungkan string pakai tanda titik kalau di PHP. Kemudian baru kita ambil data ya, data apps di sini ya, di sini data. Kan kita mau ngambil nama kategori, data, kemudian nama kategori. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi reload. Coba lihat di kiri bawah ya, itu sudah ada localhost /connector block /block, kemudian /kategori, tanda tanya filter teknologi ya. Ketika kita klik, seharusnya ini keluar ID dari nama kategorinya teknologi. Nah, kita coba dulu buka php admin kita, localhost php my admin. Oke, lelet. Go. DB tutor CI DBCI block yang ini ya, database-nya. Kemudian tabel kategori kita lihat. Teknologi itu ID-nya 1, opini ID-nya 6, kemudian bisnis ID-nya itu 7 ya. Kita coba teknologi dulu. ID-nya 1. Benar nggak 1 yang keluar? Klik. Oke. Kita dapat ID-nya itu 1 ya. Kemudian kita coba opini. Nah, kita dapat ID-nya itu 6. Benar kan? Opini ID-nya 6. Oke. Selanjutnya
coba bisnis ya, ini dihapus dulu stringnya. Kita coba bisnis, kita dapat 7. Benar nggak? ID dari nama kategori bisnis itu 7. Oke, benar. Nah, sekarang kita sudah punya ID-nya. Nah, kalau kita sudah punya ID-nya, kita bisa filter data dari postingan kita berdasarkan ID tadi. Kan di tabel postingan, ya kalau misalnya teman-teman ingat, itu kita ada nyimpan ID dari kategori. Nah, di sini kita ada nyimpan ID dari kategori postingan kita. Nah, nanti kita bisa tulis di db get tabel postingan where ID kategori sama dengan ID yang ini. Alright, kita coba. Kita perlu bikin, berarti kita perlu bikin model terlebih dahulu, di mana model yang akan kita bikin ini itu akan mengambil data dari postingan berdasarkan ID dari kategori. Ya, kita bikin fungsi baru, public function get get blog by kategori. Kemudian kita parsing ID kategori. Kita bisa return langsung this db get where kita mengambil dari tabel postingan ya, di mana ID kategorinya kategori sama dengan ID kategori variabel yang kita parsing ya. Kita kan parsing ID kategori nanti dari controller kita. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan row array ya, karena kalau row array nanti akan hanya keluar satu data, karena kan dalam satu kategori itu bisa punya banyak postingan. Nah, supaya semua postingan ini keluar, kita nggak menggunakan row array, tapi kita pakai, kalau misalnya kita mau ngambil data semua gitu, kita pakai result array ya. Ini kalau misalnya kita mau kembali dalam bentuk array. Kalau teman menggunakan objek, teman bisa menggunakan result aja ya. Fungsinya sudah di model. Berarti sekarang kita bisa beralih ke kontrol kita. Sekarang daripada variabel namanya data, saya bisa ubah pakai kategori, kemudian get kemudian baru kita bikin di sini postingan sama dengan this kita paste ya, get blog by kategori, dan kita parsing ID kategorinya, berarti kategori kemudian ID ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa return view-nya. Nah view yang akan kita return, kita nggak akan menggunakan view, kita tidak akan membuat view yang baru. Karena apa? Karena tampilan view-nya itu hampir sama dengan, bukan hampir sama, memang sama dengan tampilan beranda kita. Hanya saja dia itu menampilkan postingan berdasarkan kategori-kategori tertentu ya. Berarti sekarang saya bisa tulis seperti ini. Kita bisa copy ya dari indeks ini, diambil semua, kemudian kita paste ke sini. Nah, sekarang berarti variabel ini kita modif sedikit ya, data, kemudian postingannya kita masukkan dalam array. Nah, seperti itu, supaya nanti kita bisa looping di view kita. Right, kita coba ya. Apakah ada error? Oops, error. Call to undefined block get block by kategori. Alright. Katanya tidak bisa manggil ya. Get block by kategori. Di mblock get block by kategori udah ada. Return di db get where tabel postingan ID kategori result array. Kenapa tidak kita dump dulu datanya? Kita coba ya, var dump data postingan, kemudian die, right. Kita reload dan masih error yang sama. Ini metodenya tidak ada katanya, tapi kita kan sudah bikin ya di blok sini. Get block by kategori ID kategori. Get block
by kategori, get atau fungsi yang sama, get by slug enggak, get by get kategori enggak, get all kategori enggak, get kategori by name enggak, get block by kategori fungsinya enggak ada. Apa ya? Oh iya, kita ketinggalan ini bloknya, modelnya ketinggalan panggil, cancel. Sekarang kita coba dump dan apa ya, undefined id kategori di m block ada error line 33 model kita. Undefined id ops id kategori di sini pakai c pakai y, tapi kita pakai k. Oke, kita paste. Kita coba lagi reload dan alright, datanya keluar banyak. Oke, kita coba lihat seperti ini. Kita punya dua data yang kategorinya berdasarkan teknologi ya, ID-nya 1. Kita lihat di ID kategorinya 1, oke benar. Kita lihat di database kita. Postingan yang ID kategorinya 1 itu ada 2, benar nggak? Postingan dia ada 2, oke right, benar. Kalau yang ID kategorinya 6 itu ada 2 juga. Kita coba lagi ya. Kita kembali, kemudian 6 itu apa ya? Opini. Oke, opini ada 2. Oke, benar. Dan yang terakhir itu ini, bisnis. Bisnis kan nggak ada. Oke, kosong deh. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan tampilannya. Ya, tampilannya yang sudah seperti yang sudah saya bilang ya, kita akan menggunakan tampilan dari indeks ini. Ya, karena tampilannya sama aja. Kita bisa copy yang dari fungsi indeks ya, view-nya kita copy. Kemudian kita pastekan ke bawah. Ya, udah ada. Atau kita paste aja sekali lagi. Enter paste. Right. Kita coba lagi, reload. Oke, kita coba ya. Enter. Alright. Postingan yang keluar ya, yang sudah difilter. Tapi di sini ada error katanya undefined. Oh ya, kita belum parsing variable dan di view kita itu perlu kategori ya. Perlu data kategori karena kita looping itunya, kategorinya. Berarti kita bisa copy lagi di sini, get all kategorinya ya, kemudian kita pastekan ke sini. Seharusnya errornya hilang dan benar. Sekarang kita lagi di filter kategori teknologi, kemudian kita ke opini dan benar, di bisnis dan kosong. Oke, benar. Alright. Kita ke beranda semua postingan. Oke. Nah, sudah, kita coba baca selengkapnya. Sudah. Oh iya, di sini. Di kategori di selengkapnya kan beda nih tampilnya di beranda. Dengan beranda kan beda, ini beda view. Ini kita lupa parsing ini ya. Kita bisa copy lagi. Teman bisa pergi ke index, kemudian kita copy yang dari list groupnya. Ya, kita copy semua sampai ke bawah. Benar nggak? Coba. Oops, oke ini dia. Kita copy, kemudian kita pergi ke detail ya, karena yang baca tadi itu di detail. Kemudian dari list group yang aslinya ini kita hapus. Nah, baru kita paste dengan yang dari dari indeks tadi. Nah, sekarang kalau di reload ini error karena variable kategori undefined seperti tadi. Nah, karena kita belum parsing data kategori kita. Kita bisa copy lagi dari controller index, dari fungsi index di controller block kita ya, yang data kategori ini kita copy kemudian ke baca. Oops. Kita ke baca. Nah, di sini ada error. Di sini ada apa? Variabel yang sama. Karena kita itu ngambil kategori juga di baca supaya kita tidak menampilkan ID tapi kita menampilkan nama kategorinya. Untuk fixnya kita bisa ubah ya nama kategori yang untuk semua kategori ya. Ini kan ngambil semua data kategori. Kemudian kita parsingkan ke view kita. Nah, kita ubah saja nama ini. Kita ubah menjadi semua
semua kategori seperti itu. Copy, simpan dulu jangan lupa. Kemudian ke detail. Dari kita sekarang nggak ngelooping data, nggak looping variabel kategori lagi. Sekarang kita akan ngelooping variabel semua kategori, karena yang kita parsing semua kategori. Ya, kita bisa tulis lagi semua kategori. Right, benar nggak tulisannya? Benar. Sekarang coba lagi di reload dan errornya hilang. Nah, kita bisa langsung filter dari sini. Teknologi, opini, ya, teknologi lagi, baca selengkapnya. Alright, sudah. Oke. Mungkin itu saja video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like ya jika merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe jika ingin terus mendapatkan updatean dari channel ini. Right, terima kasih. See you next time and bye.